Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 4B yang solih solihah. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tentunya sudah masuk tema 2 dan kita sudah masuk ke subtema 2. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini, yakni kita akan belajar tentang teks petunjuk. Sebelum memulai belajar, silahkan kalian membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita mulai penjelasannya. Nah, kita mulai dulu dari pengertian dari petunjuk. Apakah yang dimaksud dengan petunjuk? Nah, di buku kalian bisa ditemukan arti dari petunjuk adalah memberi arahan atau bimbingan bagaimana sesuatu itu harus dilakukan. Itu petunjuk. Kemudian, kalau teks petunjuk merupakan teks yang berisi ketentuan atau perintah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Apa sih contoh teks petunjuk? Contohnya adalah petunjuk menyalakan televisi, petunjuk menyalakan blender, petunjuk menyalakan lampu, petunjuk mematikan lampu, petunjuk membuat mie instan, langkah-langkah membuat roti, dan sebagainya. Banyak sekali contohnya. Kemudian, ini ada langkah-langkah membuat teks petunjuk. Jadi, sebelum kita membuat teks petunjuk itu ada hal-hal yang harus dicermati. Salah satunya, objek yang dibuat harus jelas. Nah, misal kalian ingin membuat teks petunjuk nih. Aku ingin membuat teks petunjuk judulnya cara menyalakan. Loh, menyalakan apa? Harus jelas. Kalau menyalakan, ya pokoknya menyalakan. Misal kalian mau bikin sesuatu, ya tidak bisa. Harus jelas menyalakan apa. Misal, menyalakan lampu, menyalakan blender, menyalakan televisi, dan sebagainya. Harus jelas apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dibuat. Nomor 2, bahasa singkat dan jelas. Tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu seperti teks pidato atau teks cerita. Jadi harus singkat dan jelas. Yang ketiga, langkah-langkahnya harus urut. Nah, ini wajib ya, karena kalau kalian menulisnya tidak urut, nanti juga akan berpengaruh terhadap pemakaian yang tidak bisa. Jadi misal sampean membuat teks menyalakan televisi, yang pertama pasti menyalakan colokan ke stop kontak. Nah, apabila langkah pertama kamu langsung menyalakan remote TV, apa ya bisa? Kan juga tidak akan hidup TV-nya. Yang nomor 4, menyertakan hal-hal yang harus dihindari. Apabila ada hal-hal yang harus dihindari dalam melaksanakan sesuatu petunjuk, nah bisa ditulis juga. Menyertakan gambar agar lebih mudah dipahami. Ya, menyertakan gambar itu bisa juga membantu pembaca untuk lebih paham, juga bisa menarik minat pembaca untuk membaca teks tersebut. Yang selanjutnya yaitu pindahkan salur TV sesuai keinginan kalian. Nah, baik. Kemudian kita akan belajar tentang poster. Jadi selain menunjukkan sesuatu dengan teks petunjuk, menunjukkan sesuatu juga bisa melalui poster. Sebelumnya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan poster. Pada umumnya teks petunjuk itu disampaikan lewat teks seperti yang sudah ada di contoh tadi.
Namun, untuk menarik minat pembacanya, petunjuk juga dapat disampaikan melalui sebuah poster. Nah, poster sendiri itu adalah gambar yang berisi ajakan atau himbauan untuk melakukan sesuatu. Poster dibuat dengan kombinasi antara gambar dan kata-kata. Biasanya poster dapat ditemukan di tempat umum. Nah, kita lihat contoh poster. Oke, baik. Jadi poster itu adalah kombinasi dari gambar dan kata-kata. Kata-kata dalam poster itu singkat tetapi mengandung petunjuk. Jadi ada nih artinya dari kata-kata yang ada di poster. Contohnya ini adalah poster tentang hemat air, selamatkan bumi. Nah, dari sini kan kalian sudah paham. Oh iya, kita harus hemat air nih biar buminya tetap selamat, biar buminya tetap hijau, tetap rindang, air juga tetap bersih, air tidak tercemar. Nah, kalau dari sini kalian jadi tahu, oh iya, nanti kalau keran air di rumahku udah penuh, udah nggak dipakai, oh iya, ini harus segera dimatikan nih biar nggak membuang-buang air. Seperti itu. Gambarnya juga dibuat singkat, menarik, berwarna, dan unik. Agar apa? Agar menarik minat pembacanya. Kemudian kalimatnya juga dibuat sesingkat mungkin tetapi berarti. Kemudian contoh kedua. Nah, ayo hemat listrik. Nah, ini juga kalimatnya juga ringkas, singkat, dan lebih besar gambarnya. Gambar dibuat penuh warna dan juga menarik. Dari sini kan kita sudah paham, ayo hemat listrik. Kemudian di sini ada benda-benda yang membutuhkan listrik seperti TV, lampu, setrika, dan lain-lain. Gitu kan. Langsung saja untuk tugas hari ini, silahkan buat satu buah teks petunjuk dengan memilih satu judul di bawah ini. Bu Ida sudah sediakan 3 judul ini. Jika kalian hendak mengambil salah satu judul ini silahkan, atau silahkan membuat teks petunjuk sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Misal kalian, Bu, aku nggak ingin membuat cara menyalakan blender, juga nggak ingin bikin teks petunjuk menyalakan radio ataupun mie instan. Oke, silahkan bikin sesuai kreasi kalian sendiri-sendiri. Ingat, harus pakai bahasa yang ringkas dan jelas. Apabila perlu diberi gambar, silahkan. Hasilnya nanti silahkan difoto dan diupload di e-learning. Masuk kalian ke kelas 4B Bahasa Indonesia di tugas KI 3. Di situ sudah tersedia. Silahkan nanti dikirim. Sekian dari Bu Ida. Sampai bertemu minggu depan. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga lancar. Apabila ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.